sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu persoalan yang sangat-sangat besar resiko dan dosa yang sering terjadi saat-saat nafsu kita tak mampu untuk kita kendali, yaitu berkaitan dengan sesuatu yang bersifat alat bukti dalam agama. Dalam Islam, sesuatu yang terjadinya persoalan sengketa ataupun dakwa-dakwi dalam pemilikan, hanya alat bukti iaitu bayyinah atau saksi. Saksi satu-satunya alat bukti dalam penyelesaian dan mengakhiri sebuah kasus dalam kehidupan kita sebagai masyarakat yang beragama. Mengapa bayyinah itu saja? Dan bayyinah itu adalah orang yang menyaksikan, orang yang tahu persis. Kalau tidak ada bisa untuk ditunjukkan orang sebagai yang menyaksikan dan mengakui terhadap apa yang kita klaim milik kita, maka selanjutnya pihak yang mengatakan itu miliknya adalah sumpah. Persoalan sumpah ini untuk dipermainkan yang dikenal dengan sumpah palsu, ini tidak hanya terjadi sekarang. Sejak pada masa Rasulullah sudah terjadi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Ashabus Sunan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khalafa ala yaminin sabrin wa fi riwayatin yaminan kazibatin la yaqtati'u biha malal mri'in muslimin laqiyallah wa huwa alaihi ghudban." Siapa saja yang bersumpah atas jalan sumpah palsu, dalam riwayat sumpah yang bohong, untuk memutuskan dengannya atau untuk menghilangkan dengan sumpah itu harta seseorang muslim, orang itu bertemu dengan Allah, padahal Allah sangat marah kepadanya. Hadis ini terjadi pada satu ketika Abdullah bin Mas'ud sedang menceritakan persoalan ini, tiba-tiba masuklah As'as bin Qais. Berkata As'as bin Qais pada orang-orang yang berkumpul yang sedang menerima ujangan, nasihat dan cerita daripada Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, "Ma hadasakum Abu Abdurrahman?" Apa yang diceritakan kepadamu tadi oleh Abu Abdurrahman? Abu Abdurrahman itu adalah lakap lain kepada Abdullah bin Mas'ud. Orang-orang yang duduk dalam majlis itu berkata, ia menceritakan tentang sebuah kejadian yang menjadi asbabun nuzul ayat innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalila. Orang-orang yang memperjualbeli dengan janji Allah dan dengan sumpah mereka dengan harga yang sangat kecil. Apa yang diceritakan oleh Abi Abdurrahman, di mana ia menceritakan, kana li bi'run fi ardi bani ammili. Saya punya sebuah sumur.
Sumur itu terdapat pada tanah milik daripada pamanku. Lantas pamanku kemudian membantah dan untuk mengerasi dan mengerasiku, dan ia mengatakan saya tidak punya apa-apa di situ. Sumur itu bukan milik saya tapi miliknya. Faqaddamtuhu ila Rasulullah. Akhirnya cerita tentang persoalan antara aku dengan anak atau dengan anak daripada pamanku. Anak laki pamanku itu akhirnya ku bawa dan curhatlah aku lapor kepada Rasulullah. Jadi dia melapor kepada Rasulullah tentang apa yang terjadi terhadap dikerasi, digagahi, diungkit dan dihalang, tidak mau diakui bahwa di tanah daripada anak pamannya itu adalah ada sumur milik Abdullah bin Mas'ud. Kemudian setelah ia ceritakan kepada Rasul tentang kejadian tersebut, apa kata Rasul? Bainatuka au yaminuhu. Itu bisa diselesaikan, hanya kamu bisa memberikan bainah, saksi. Orang yang ada bisa untuk membuktikan bahwa itu adalah sumur milik kamu. Atau sumpahnya anak laki-laki pamanmu. Jadi jalan ke Nabi dua. Untuk bisa ada akhir daripada sebuah kasus itu. Yang pertama, jalannya kamu bawakan bukti bahwa itu sumur itu milik kamu. Atau kalau memang tidak ada bukti bagi kamu, jalan keluarnya minta dia mau untuk bersumpah. Nah, kata Nabi. Kemudian apa jawab dari Abdullah? Ia mengatakan bahwa fayaminuhu, bahwa qultu mali syuhud, pihakku tidak punya saksi. Hana orang yang lemes sebagai saksi yang tahu bahwa tanah atau sumur itu milikku. Ada orang lain. Ada orang kadang orang-orangan. Artinya bukan orang adil. Menyokong orang adil hanya ke bainah tadi. Dalam kasus apapun. Apa kata dia? Tidak ada bagiku itu persaksian, gak ada orang yang bisa kuhadirkan sebagai alat bukti bahwa itu ada saksi. Jawab Nabi, fayaminu, kalau begitu jalan keluarnya minta ia untuk bersumpah. Apa kata Abdullah? Izan yahlifa wa yazhaba bimali. Ketika itu kalau saya suruh bersumpah, dia sudah bersumpah. Akibat sumpah dia, hilanglah hartaku. Hilanglah sumurku. Jadi gara-gara tumpah oleh ibnu Ammi atau anak paman dari Abdullah ibnu Mas'ud, maka gadohlah milik Abdullah ibnu Mas'ud sebuah sumur yang ada di sebuah tanah yang ada milik daripada anak laki pamannya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yamini sabrin wa huwa fiha fa'ajirun." Fajirun. Siapa yang bersumpah terhadap suatu sumpah yang palsu, ia pada hal tersebut, pada harta itu telah melakukan kecurangan. Ini menunjukkan bahwa persoalan sumpah palsu, baik untuk pribadi kita miliki, maupun untuk melegalkan pemilikan bagi orang lain, atas satu harta atau benda, yang benda itu milik orang Islam
bukan orang yang kita angkat sumpah kepadanya. Dan itu adalah dosa besar. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, famaqaduhu ilan nar. Ia tempat kembalinya adalah neraka. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasul, ia telah melakukan dosa yang paling besar dan yang paling besar resiko. Bapak-bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa penyelesaian dalam Islam hanya diikat dengan sumpah. Andai kata sumpah ini tidak lagi dijadikan sebagai kekuatan terakhir rasa percaya kepada seorang Muslim apa yang dibawa dengan nama Allah, maka akan terjadilah kekeliruan dan akan terjadilah keputusan yang sangat-sangat tidak memihak kepada kebenaran. Sehingga dalam hadis yang lain Rasul pernah menceritakan bahwa akbarul kabair asyirku billah. Dosa yang paling besar syirik kepada Allah. Wa uququl walidain. Yang kedua, durhaka sama dua orang tua. Selanjutnya disebutkan oleh Rasul yang ketiga, sambil sedang duduk ia lantas untuk bangun dan mengucapkan dengan berkali-kali wa syahadatul ghur wa syahadatul zur, saksi yang palsu. Dalam mengatakan saksi yang palsu, sahabat berapa Nabi mengulang-ulang beberapa kali. Setelah berulang-ulang mereka, sahabat mengatakan, wailaka, celaka kita semuanya. Mudah-mudahan Rasul berhenti dan tidak lagi melanjutkan. Karena berkali-kali terus diulang. Wa syahadatu zur, beberapa kali diulang. Lantas kalau demikian, mengapa dan apa resiko apabila orang bersaksi dengan satu saksi yang palsu? Andai kata itu dijadikan sebagai alat bukti bagi orang yang tidak punya alat bukti saksi daripada pihak yang mengklaim bahawa dirinya punya milik terhadap sesuatu barang yang dibantah oleh orang lain bahawa barang itu adalah bukan miliknya. Bagi orang yang menuduh, bisa saja dia yakin, hakul yakin barang itu miliknya. Maka akibat daripada saksi palsu, kalau orang yang bersangkutan bersumpah, lantas pengambil kebijakan dan penegak hukum, baik itu di lembaga adat maupun lembaga peradilan, maka ia telah memutuskan pihak perkara itu yang dimenangkan adalah orang yang mau bersumpah. Dan orangnya gampang cepat bersumpah. Nah, yang kedua, andai kata yang bersumpah itu adalah bukan pemilik yang ingin menguasai harta orang lain, dan ia bersaksi bahawa dengan sumpah bahawa barang itu demi Allah milik si fulan, padahal dia tidak tahu hakikat dari barang itu. Bisa saja dia dengan mendapatkan bayaran. Maka yang pertama, apa yang dibayar baginya itu adalah haram, dan apa yang dimiliki oleh orang yang dimenangkan dalam perkara itu juga haram dan tidak pernah halal, walaupun diputuskan oleh hakim bahwa itu miliknya. Dalam konteks ini, persoalan menyangkut dengan sumpah barangkali hal yang dianggap sepele bagi kita hari ini. Di saat tidak sanggup mengajukan bukti terhadap sesuatu yang dia yakini, tidak bisa untuk diputuskan oleh orang yang memutuskan hukum.
bahwa itu adalah milik bagi orang yang mengklaim dirinya kalau dia tidak bisa menghadirkan bukti. Persoalan tersebut banyak sekali terjadi pada sengketa ahli waris. Banyak sekali terjadi pada sengketa pemilikan barang, terutama dalam menentukan bahawa barang tersebut milik pewaris atau bukan. Barang tersebut sudah dihibah atau bukan. Barang tersebut sudah diwasiatkan atau bukan. Ada yang berani bersumpah, kadang-kadang dia tidak tahu. Walaupun dia bersaksi mendengar bahawa tanah tersebut sudah dihibahkan kepada anaknya yang perempuan misalnya. Ahli waris mengatakan, membantah, tanah tersebut belum dihibah kepada ahli waris anaknya. Saat terjadi demikian, solusi apa? Yang membantah adalah ahli waris. Yang mengatakan bahwa tanah itu sudah dihibah adalah anak. Sudah dihibahkan kepada saya. Lantas, yang mengatakan bahwa tanah itu bukan milik pewaris, tapi sudah dihibahkan kepada saya, dia adalah penggugat. Dan ia harus mampu membawa bukti. Nah, satu. Bagi yang mengatakan bahawa barang itu belum dihibah, kalau dia itu adalah pemiliknya, dia perlu disumpahkan. Tapi sekarang yang membantahkan belum hibah bukan pemilik barang. Pemilik barang sudah meninggal. Yang membantah bahwa tidak dihibah adalah ahli waris yang ingin mendapat hak di situ. Persoalannya, hibah adalah urusan agama. Hibah punya ketentuan-ketentuan. Hibah punya syarat dan rukun yang sangat ketat. Baru berpindah milik dengan jalan hibah. Sementara baik pihak anak yang mengklaim itu sudah dihibah baginya, maupun pihak ahli waris yang menggugat bahwa itu tidak dihibah masih sebagai milik orang yang meninggal dunia sampai hayatnya habis. Dua-duanya tidak bisa mengucapkan, tidak bisa membuktikan terhadap seperti apa diucapkan oleh orang meninggal. Pertama. Yang kedua, mereka tidak menguasai dan tidak mempelajari dulu tentang apa rukun dan syarat hibah itu sah. Sehingga persoalan ini jauh lebih rumit dengan persoalan yang dialami oleh Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang dialami oleh Abdullah itu antara satu pihak dengan pihak yang lain sama-sama masih hidup. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sumur yang ada di tanahmu itu adalah milik saya. Kata anak daripada pamannya, itu sumur saya, bukan sumur kamu. Adik pihak yang membantah dan pihak yang menuduh itu adalah masih orang pertama. Ya, antara dua pemilik, siapa pemilik? Apakah milik Abdullah bin Mas'ud atau itu milik daripada anak laki-laki pamannya? Dua pihak. Persoalan hari ini bukan dengan dua pihak. Terjadi dakwa-dakwi dan bantah-membantah antara orang yang mengklaim sudah dihibah baginya, miliknya,
Yang membantah adalah bukan orang yang pemilik, tapi orang yang akan menerima alih daripada pemilik setelah meninggal kepadanya, atau bahasa lain ahli waris. Maka dalam hal ini, yang memiliki itu adalah anak. Ia juga harus menghadirkan daripada bukti atau saksi. Bukti atau saksi, baik si anak harus mampu mengungkapkan lafaz yang diucapkan oleh almarhum ayahnya kepada dia. Yang kedua, dia juga harus mampu untuk mengucapkan bagaimana bentuk serah terima yang sudah dilakukan. Karena sebelum serah terima, walaupun akad sudah terjadi, hibah itu adalah belum berpindah milik. Kalau belum berpindah milik, begitu belum diserah terima, meninggal orang pemiliknya, maka benda itu balik kepada ahli waris. Nah, yang kedua, bagi ahli waris yang mengklaim bahwa itu adalah belum dihibah, ia juga harus membawa bukti. Tidak bisa disumpahkan dia. Mengapa? Dia bukan pemilik, tapi dia orang lain yang sebagai calon pemilik, andai kata dia menang. Ini yang banyak terjadi. Dan ia juga harus bawa bukti. Kalau disumpah, harus dua-dua disumpah. Ya. Mengapa? Karena pemilik saat ini andai kata sah hibah, berarti milik anaknya. Kalau hibah tidak sah, berarti itu adalah milik pewarisnya. Wali-walinya lah, dengan segala macam. Nah, dalam konteks ini, penyelesaian persoalan berkaitan dengan masalah hibah dalam membersihkan dan untuk memisahkan, untuk jelas siapa dan apa harta pemilik daripada orang meninggal, dan mana milik orang yang sudah masih hidup dari harta milik yang sudah dilepaskan dengan jalan hibah, itu adalah butuh kesadaran tauhid dalam hati masing-masing. Yang pertama dulu yang harus dipahami, kalau ucapan hibah pernah diucapkan dan itu dianggap lara atau batal, sebab batalnya harus bisa dibuktikan. Tidak bisa bahwa dengan mengklaim sudah dihibah, diucapkan kapan, bentuk ucapannya seperti apa, kabat ikbatnya pajan terjadi, apakah sudah berkaitan kabat ikbat hari ini, diambil oleh orang yang dihibahkan kepadanya saat pewaris masih hidup, orang yang menghibah, atas izin orang yang menghibah. Dimanfaatkan, diambil alih, mau untuk ditasarufkan, atau mau dipakai, atau mau dijual, atau mau dikuasai oleh orang yang dihibah, oleh orang yang menghibah, dengan jalan izinnya, itulah serah terima dengan izinnya. Kalau barang berpindah, sering kita katakan, benda itu sudah segala administrasi dan segala macam sudah di tangannya dan barangnya sudah dimiliki dan dipakai. Tapi kalau barang yang dihibah itu barang enggak berpindah-pindah seperti nuhun sawah, makanya untuk serah terima barang itu harus dengan jalan izin daripada si pemilik untuk dipakai, ditasarufkan, dipergunakan menurut kehendak dia terhadap barang itu. Bukan kepada orang lain. Maka dalam hal ini, kita tidak bisa mengukur secara adat bahwa itu sudah serah terima atau tidak,
dalam konteks hibah orang tua kepada anaknya. Susah kita hukum. Apakah sudah betul-betul dilepaskan oleh seorang ayah kepada anaknya sebuah rumah? Bahkan ada di antara orang tua hari ini melahirkan anak-anaknya semua dan dia hibahkan seluruh harta. Dibuat surat lagi, surat hibah. Kalau lidahnya oleh anaknya, untuk apa dihibah semuanya ini? Rumah-rumah tempat orang tuanya duduk itu dihibah. Alasannya, ini agar tidak diambil oleh wali. Kalau demikian, kalau itu alasan, apakah hibah dia itu melepaskan milik atau ingin untuk mensangkutkan milik tetapi jangan untuk dipergunakan sekarang atau ditasarufkan sekarang? Andai kata ada di antara anaknya yang sudah dihibah sebelum orang tuanya meninggal ingin menjual miliknya yang sudah dihibah, rata-rata orang tua dengan baca alasan keberatan. Sama dengan tidak ada izin untuk dipergunakan kehendaknya atas sebagai milik mutlak bagi si anak. Bahasa lain, kalau hibah pemberi dalam masyarakat, itu adalah artinya dia tetap menggunakan hasil selama dia belum meninggal. Dia pakai terus itu. Percuma ia menginginkan bahwa anaknya atau siapa yang dihibah itu diambil setelah dia meninggal nanti. Itu menunjukkan bahwa tidak ada izin untuk dipergunakan secara bebas sebagai milik. Kalau tidak diizinkan secara bebas untuk sebagai hak milik, dijual, mau untuk disewakan, atau mau apa saja, ini berarti belum ada serah terima. Resikonya, kalau belum ada serah terima, hari ini dia meninggal, betul apa yang disampaikan oleh wali waris, itu belum dihibah. Artinya belum berpindah milik, sudah dihibah tapi belum serah terima, maka harta itu kembali menjadi harta peninggalan untuk diwarisi oleh ahli waris sesuai menurut hak masing-masing. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam persoalan ini mari kita untuk membersihkan persoalan yang ada hari ini dalam keluarga kita yang sudah turun-temurun, yang sangat-sangat berat untuk menghibah, tapi ingin menghibah. Hibah adalah pelepasan milik orang hidup kepada orang hidup terhadap miliknya. Bukan untuk melepaskan milik ain, tetapi tidak boleh dipergunakan secara bebas sebagai hak milik oleh orang yang itu adalah belum sah hibahnya. Agar ini lebih bijak dalam menyikapi, kalau mau hibah, hibahlah dengan tulus. Resikonya, kalau seperti tadi, bawa ke pengadilan. Pengadilan dua-dua pihak, baik ahli waris maupun pihak anak yang menerima hibah, mereka minta alat bukti. Kalau di kampung, oleh lembaga adat barangkali hanya menanya saja. Siapa yang tahu apa saksinya, betul sudah dihibah atau tidak. Ahli waris nanya, sudah diucapkan kepada saya begini, dia tidak dihibah. Ya, kepada dia itu sudah dihibah. Satu pergi mengatakan sebenarnya kalau dihukum di kampung itu tidak ada ikrah, tidak ada paksa. Kalau bawa ke pengadilan, resikonya dalam hadis tadi, kepada seorang hakim dalam menyikapi ini harus betul-betul ada sebuah alat bukti untuk menetapkan hukum akhir. Apakah itu sudah dihibah atau belum? Kalau diputuskan sudah dihibah, hakikatnya hibah belum sah, maka apa yang digunakan konsekuensi bagi pemilik yang menerima kemenangan atas keputusan hakim, ia tidak halal menerimanya.
Andai kata diputuskan itu adalah sesuai menurut hakikatnya, memang sudah dihibah dan dilepaskan hak milik. Dan keputusan hakim sesuai dengan itu halal dimilik dan itu adalah sesuai dengan wakil atau kejadian yang sebenarnya. Sebaliknya, ahli waris juga menggugat. Hasil gugatnya dia alat bukti. Dihadirkan orang lain untuk bersumpah. Alat buktinya orang lain adalah disumpahkan lagi. Disuruh sumpah, bersumpah orang lain. Orang lain yang bersumpah ini bisa menjadi pegangan hakim. Tapi orang yang bersumpah itu betul-betul enggak tahu. Betul-betul dia tahu dengan kejadian sebenarnya. Dia bersumpahnya bahwa harta itu sudah dihibahkan. Dia harus tahu bagaimana jalan hibahnya. Kapan diucapkan? Seperti apa ucapannya ijab? Apakah ada kabul pihak anak? Setelah itu sudah ada enggak serah terima atau kabat ikbat? Dan ia harus buktikan, sudah menurut saya begini. Maka saya bersaksi bahwa itu adalah sudah dihibah kepada anaknya. Kalau ia ingin membela anaknya. Kalau ingin membela ahli waris juga demikian. Disebut dengan sumpah palsu adalah biar dia bersumpah dengan sesuatu yang bukan sebenarnya. Bisa bukan sebenarnya daripada hukum itu, dia ngotot sudah serah terima. Bagaimana serah terima? Ya pokoknya sudah terima. Masa kalau sudah dikasih itu surat sudah dibuat, berarti sudah serah terima. Dia bisa mengatakan bahwa mengklaim sudah dibuat, sudah ditandatangan dan disimpan itu serah terima. Dia harus mampu untuk membuktikan ini pendapat siapa dengan buat surat terima. Karena catatan surat bukan salah satu daripada rukun sah tidaknya daripada hibah. Tapi faktubu sebagai alat bukti disuruh tulis. Hari ini andai kata yang ditulis itu dijadikan sebagai baik. Andai kata tulisan itu dengan kejadian yang ada bahwa surat sudah dibuat semuanya di depan notaris. Tapi itu tidak diberikan. Tapi setelah dia meninggal nanti baru ambil surat hibah tersebut. Itu menunjukkan bahwa selepas dibuat surat itu barang belum bisa dipergunakan atau dipakai, apakah dijual atau apa saja oleh orang yang menerima hibah. Sama dengan hakikat hukumnya belum serah terima. Karena serah terima atas izin untuk penggunaan dan pemakaian serta barang itu atas izin, diizinkan untuk dia manfaatkan sebebas-bebasnya terhadap barang yang dihibah kepadanya. Nyan bak ukur dan nyan yang hek. Kecuali ada dalam sebuah tradisi, kita belum bisa untuk melihat apa adat kita. Menyertai hibah belang serah terima seperti apa. Kalau ia hibah rumah tempat duduk serah terima seperti apa. Kalau dia hibah itu sebuah toko, serah terima seperti apa. Kalau toko dihibah kepada anaknya, barang dalam toko tidak dihibah. Tapi sekarang tidak disewa oleh ayahnya dan ia terus jualan di situ. Nanti begitu dia meninggal, tokonya yang dihibah. Kapan dihibah? Sejak dulu. Tapi anaknya tidak bisa untuk menggunakan toko itu untuk pribadi. Tapi harus untuk tunggu orang tuanya meninggal baru bisa. Itu hakikatnya bukan hibah, tapi itu adalah wasiat yang walaupun suratnya bernama hibah. Surat apa juga hibah, tapi itu adalah wasiat, pesan begitu dia meninggal itu milik dia. Kalau ini adalah wasiat atau pesan orang tua terhadap kepada siapa tokoh tersebut, ini tergantung lagi kepada persetujuan seluruh orang yang punya hak milik pada pewarisan dia dengan
setuju dan mereka sebuah mula tasaruf, mereka sudah balik dan berakal setelah orang tuanya meninggal. Kalau tidak disetujui semuanya, maka wasiat seperti itu adalah tidak sah. Ya, atas dasar itulah wasiat untuk ahli waris hukumnya makruh, karena sangat menentukan disetujui atau tidak oleh ahli waris seluruhnya setelah ia meninggal dunia. Kemudian kita sudah ada waktu 10 menit lagi. Barangkali ada hal yang ingin untuk kita sharing bersama berkaitan dengan persoalan sumpah sebagai alat bukti dalam mengklaim dan menguasai milik orang lain. Siapa saja orang lain untuk melegalkan. Karena dalam fikih, sumpah bagi seseorang yang pemilik itu adalah dipegang menjadi pegangan hukum. Sumpah. Jadi kalau demikian, tapi dengan dia bersumpah akibat sumpah palsu, hukum hakikat tentang halal haram barang yang ditetapkan oleh pengambil keputusan tidaklah berubah dengan penetapan hakim. Dan hakim diberikan legalitas untuk memutuskan sesuai dengan apa yang ada dalam zahir. Yang membuat itu adalah haram sebab mereka sendiri yang berani untuk bersumpah dengan sumpah palsu. Maka sumpah palsu adalah sumpah yang bisa menimbulkan besar sekali mudaratnya. Terhadap penipuan kepada orang lain, melegalkan daripada hak orang lain untuk diambil oleh dia. Tidak hanya yang demikian, dengan jalan haram ini termasuk dengan legal secara hukum dunia, tapi tak halal menurut hukum agama. Jadi kalau mencari jalan untuk haram, jangan dengan jalan demikian. Ada yang bertanya barangkali atau Pak Baik, Nasir? ada waktu cuma 4 menit lagi. Mungkin dari kami Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Abu. Dalam sumpah palsu, misalnya begini Abu. Ada satu keluarga di depan anak-anaknya, dia mewasiatkan kepada cucunya untuk dihibah. Dia lapatkan di depan anak-anaknya, dia lapatkan dengan lapat barang ini saya hibah untuk cucu. Kemudian dia meninggal, ahli warisnya kan anak-anaknya. Kemudian ahli warisnya bersumpah palsu bahwa itu belum. Mana yang lebih afdal, karena ini tidak ada bukti, cuma dia lafaz. Kalau dalam hukum Islam, kalau kita lafaz itu artinya mungkin sudah sah Bu. Itu bagaimana Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hukum dasar dalam Islam, seseorang memberikan sejarah hibah kepada orang lain dengan lafaz sudah itu terakad. Tapi dituntut bahwa pihak yang menerimanya atau yang berkuasa mengendalikannya itu ada kabulnya, minimal tidak menolaknya. Itu pantas sama-sama itu terjadi masa hidup. Itu bukan wasiat apabila hibah. Kalau wasiat tidak perlu untuk didengar atau diucapkan pada orang yang diwasiatkan. Misalnya tadi dalam contoh disampaikan, seorang ayah di depan anak-anaknya sebelum meninggal mengatakan bahwa tanah ini adalah saya berikan untuk cucu saya. Di depan anak-anaknya semuanya. Orang tuanya tak pernah mengatakan bahwa bila saya meninggal dunia nanti, tanah ini saya berikan untuk cucu saya. Kalau dikaitkan, bila nanti aku meninggal dunia, tanah ini telah aku berikan kepada anak cucu saya,
Itu wasiat. Dikaitkan bahwa diberikan dengan kematian. Andai kata cucunya ini adalah bukan ahli waris, barangkali masih ada anak-anaknya yang laki dan perempuan. Cucu tadi bukan sebagai laki daripada keturunan anak laki-laki yang bisa untuk menjadi urutan kedua sebagai penerima asabah. Itu sah demi hukum. Nah, paling-paling kalau memang diucapkan di depan anak-anaknya, ia mengaku, ini telah diwasiatkan kepadaku di depan anak-anaknya. Depan ini Pak Wah dan Pak Cik saya dan Makcik saya semuanya. Makcik saya membantah. Semua ahli waris setelah meninggal almarhum membantah, tidak ada. Tidak ada ucapan itu. Bagaimana kompaknya terserah. Yang penting je hartanya ni kali kong mengatakan. Semua mengatakan tidak ada. Ya. Yang menggugat bahawa jadi saksi di depan anak-anaknya adalah cucu. Ya. Yang membantah adalah itu dua pihak langsung. Anak-anaknya membantahnya. Ahli waris membantahnya. Kalau seperti itu terjadi, bahawa yang mengklaim itu milik adalah cucu. Ia harus bawa bukti bahawa hari itu ada ini. Mereka bersumpah bahawa kami tidak pernah untuk ada diperdengarkan oleh orang tua kami bahawa ini sudah diberikan kepada cucu. Nah, kalau mereka semuanya berani bersumpah bahawa kami tak pernah untuk diperdengarkan bahawa harta itu diberikan kepada cucunya, kepada dia. Semua. Jadi semua itu sumpah palsu. Semua palsu. Kalau semua palsu, keputusan akhir apa? Benda itu tetap harus diputuskan oleh hakim bahawa belum diwasiatkan. Ya, karena anak-anaknya tidak bisa untuk membawa bukti yang lain. Bukti membantah tadi. Yang pemiliknya ahli waris yang sudah dihadirkan. Nah, kalau yang demikian, mereka mengambil harta itu tidak pernah halal. Mereka haram. Karena hakikatnya, bila hakikatnya betul-betul orang tuanya tadi sudah mewasiatkan harta ini untuk cucunya. Dan cucunya tidak ada penghalang untuk menerima. Karena dia bukan ahli waris. Karena yang ahli waris anak-anaknya. Dan anak-anaknya, bagian yang mereka dapat becut-becut tapor tentang harta yang tadi tidak halal, semuanya itu jadi mereka dapat yang haram-haram itu semuanya. Dan tidak halal akhiratnya. Oleh karena demikian, andai kata seorang yang yakin bahawa kita akan bertemu dengan Allah di akhirat, dan apa saja yang kita lakukan ini di hadapan Allah, dan membawa nama Allah, demi Allah, kami tidak pernah diperdengarkan, saya tidak pernah diperdengarkan oleh orang tua. Begitu bawa demi Allah, ia menganggap Allah pun tidak tahu. Allah damai Allah tahu apa yang saja yang terjadi dan tak pernah tertutup. Orang lain boleh barangkali bisa dia dengar, bisa tidak, tahu atau tidak. Kalau sudah demi Allah, itu berarti bagi seorang mukmin ini betul-betul terpercaya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Menyogatnya urung percaya kepada Allah, urung beriman kepada Allah, maka dipeganglah sumpah itu. Cuma dikatanya utamai Allah kiki yang maha terlaju, bagi mereka itulah tumpah yang pembohong. Ditimukan Allah. Dan Allah akan hutban, sangat marah kepadanya nanti di hari akhirat. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, mengingat waktu Isya sudah masuk dan kita padai sampai di sini dulu pengajian kita hari ini. Mari kita bersihkan berkaitan dengan masalah kasus-kasus hibah dalam keluarga kita. Semoga kita selalu ayem setelah orang tua kita meninggal dan tidak ada problem yang terkesan sebagai potensi sengketa dalam keluarga. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.